Halo semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jeff. Kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Kaisar Iblis yang Terbangkitkan Kembali part ke-7. Jadi, buat teman-teman yang belum menonton part pertama, harap untuk menonton dari awal agar kalian mengerti dengan alur ceritanya. Dan juga, jika ada yang baru mampir ke channel ini, harap di-subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Tekan tombol like-nya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke videonya. Let's go. Yuande menanyakan, apa? Menerobos? Apakah aura orang yang baru saja menerobos bisa menjadi begitu jernih? Loli pun menjawab, ingat, dia adalah guru. Tingkatnya bahkan lebih tinggi daripada guru itu. Bahkan bisa dibilang, dia seperti seorang dewa. Iblis saja jauh lebih rendah. Berpindah ke Kaisar Iblis, yaitu Lord. Oh, energi iblis yang berada di tubuh ini. Ini adalah salah satu dari kartu as yang dulu aku dapatkan setelah menembus alam sentiang. Dari tulang iblis tertinggi, ucap dari Lord. Kemudian datang Lord KW yang menyusul Lord untuk segera membantai Lord. Si KW berkata dalam hatinya, tidak mungkin si kampret itu menerobos. Sebagai tuan muka, itu merasa terhina karena dia terlalu tampan. Pak tua, jaga Loli baik-baik. Jikalau dia kehilangan sehelai rambutnya, maka kaulah yang akan bertanggung jawab. Apa kau mengerti? Siap laksanakan. Jangan khawatir tuan, aku pasti akan melindunginya sekuat tenaga dan semampu diriku. Kita panggil saja Samsul. Ini cecunguknya. Pertarungan yang sempat tertunda kini telah berlanjut. Lord mengetahui bahwa Samsul menggunakan teknik ruang dan waktu supaya Lord tidak bisa melarikan diri lagi, dan Lord mengumpulkan energi di tangannya sambil mengatakan, baiklah, di dalam pertempuran ini, aku harus kuat dan anti banting. Ups, sorry man. Bahkan jika kartu asku habis, aku tetap ingin menghancurkan tanah suci Tianxi. Dan benturan kekuatan pun terjadi antara Lord dan Samsul karena benturan kekuatan yang sama-sama kuat alhasil membuat mereka berdua terhempas mundur 3 langkah ke belakang. Samsul bergumam, meskipun tapakku memiliki keunggulan, namun jiwaku dikejutkan dengan telapak tangan yang besar, hampir saja tidak bisa ku tahan. Dan sekarang, Samsul benar-benar tidak berani meremehkan Lord lagi. Jika tidak, dia bisa mati oleh Lord. Karena Lord sudah tidak sabar untuk membunuh Samsul, Lord maju untuk memulai pertarungan ronde kedua. Sambil mengatakan, katanya Master Suitiansi sangatlah kuat. Ternyata segini doang. Hele, sosokan lu. Dan pertarungan pun dimulai kembali. Di sela-sela pertarungan, Samsul sempat-sempatnya berpikir, orang ini memiliki bakat yang sangat mengerikan. Tinggal menunggu waktu saja dia menjadi kaisar. Jika dibiarkan, aku takut orang pertama yang akan dia hancurkan adalah tanah suci Tianxi. Sorry guys, kemarin Mimin salah nyebut ranah dari Lord. Soalnya Mimin udah semangat banget karena Lord udah merobos ke ranah kaisar. Jadi sorry guys, sebenarnya Lord baru menerobos ke ranah Sentiang, yaitu sebentar lagi akan menuju ke ranah kaisar. Tapi sebelum Lord menembus ke ranah kaisar, dia harus mencapai ranah Sains terlebih dahulu. Oke, lanjut. Tampaknya Samsul terlalu meremehkan Lord sampai-sampai dia lupa bahwa dia berhadapan dengan sosok yang sangat-sangat kuat. Dari balik gumpalan api yang membara, muncul Lord yang tidak terluka sama sekali. Bahkan, satu goresan saja tidak ada di tubuhnya. Dia terlihat sehat walafiat. Kemudian dia menghampiri muridnya. Lord mengatakan, jika bukan karena tulang iblis tertinggi, mungkin aku sudah pasti mati. Melihat Lord yang baik-baik saja, padahal dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya,
Sampai-sampai dia berkeringat dingin dan merasa sedikit frustasi. Dan niat dari awal Lord mencoba untuk berdamai dengan Samsul. Namun Samsul bersikukuh untuk membunuh Lord. Kini Lord sudah tak berniat melakukannya. Lord memerintahkan sistem untuk menggunakan magis berbagai kekuatan. Dan sistem menunjukkan berbagai kekuatan yang bisa digunakan saat ini, yaitu undead, pedang, formasi, dan arsitektur. Lord pun memilih kekuatan undead. Di atas langit muncullah sebuah formasi. Kemudian Samsul memerintah kedua bawahannya untuk membunuh Lord. Namun Taibai dan Mbak Ungu menghalanginya sambil mengatakan, "Lawanmu adalah kami, dasar sialan." Salah satu dari Tanah Suci Tianxi mencoba untuk menyerang Lord, namun dihalangi oleh Zugefu dan Shanshan. Lord menggunakan formasi pemanggilan alien, dan murid-murid Lord terkejut, dan sekali lagi prajurit alien muncul. Prajurit alien itu mulai melakukan serangan kepada Samsul. "Bunuh dia," ucap dari Lord kepada murid-muridnya. Ketika mereka ingin menghabisi Samsul, dia bersembunyi di ruangan kehampaan dan melarikan diri karena dia tahu bahwa tidak mungkin Samsul bisa menang melawan Lord dan kelompoknya. Ya begitulah. Kejar mereka, jangan biarkan dia lari semudah membalikkan telapak tangan. Dan Lord bersama murid-muridnya sekaligus Yuande telah jauh mengejar Samsul, bahkan sudah berada di hutan Tanah Suci Tianxi. Lord bertanya kepada Yuande, "Hei Pak Tua, apakah ada orang yang lebih kuat di Tanah Suci?" "Tentu ada, Tuan Muda. Orang yang paling kuat di Tanah Suci adalah Tuan Suci." Nih buat kalian yang nggak tahu ataupun udah tahu, karena saya bukan penjual tahu, Tuan Suci yang dibicarakan adalah orang yang dikejar oleh Lord tadi itu tuh. Udah jelas kan? Oke, lanjut. Lord merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Seharusnya penatua itu bisa berlari dengan cepat, tapi dia tidak melakukannya. Seakan-akan Tuan Suci itu memancing mereka ke dalam jebakannya. Yuanda terkejut mengapa Tuan Suci masuk ke tempat ini. Mbak Ungu merasakan ada undead yang kuat yang berada di dalam sana. Hanya Tuan Suci saja yang dapat masuk ke dalamnya. Namun ketika Yuande masih menjadi tetua di Tanah Suci Tianxi, banyak sekali para murid yang diam-diam masuk untuk mencari keberuntungannya. Bisa dibilang mencari kehokian yang tidak terpakai selama 1 tahun sekali. Nah gitu. Namun tak ada yang bisa keluar secara hidup-hidup, entah mereka masih hidup di dalam sana ataupun sudah mati. Kemudian Lord memerintahkan Yuande untuk membuka segel pintu itu. Setelah pintu itu terbuka, keluar aura yang sangat mengerikan, sampai-sampai aura itu sudah menyebar ke seluruh tempat terlarang ini. Scene berpindah di gua terdalam dan di tempat terlarang. Di sanalah Tuan Suci berada. Sudah saatnya. Patriark Suci Tianxi, "Tolong bantu aku sedang berada di dalam masalah." Dan Patriark pendahulu mengatakan, "Dasar anak tolol, beban hidup lagi. Mending mati aja sono. Kau sudah merusak fondasi yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Dan juga formasi itu susah payah dibuat oleh leluhurmu, tapi kau dengan mudah menghancurkannya." Samsul kebingungan karena dia tidak tahu apa yang telah dirusak olehnya. Dan datang gerombolan Lord yang telah menemukan Samsul. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Alien itu langsung menyerang Samsul. Tapi tunggu sebentar. Tapi kayaknya bentukan alien bukan kayak gitu deh. Ya nggak sih guys? Perasaan kepalanya agak gede ke atas guys. Emang aneh alien di manhwa nih. Sebelum serangan alien itu mengenainya, Samsul langsung hilang bagaikan tuyul, dan efek serangan yang membentur dinding tadi menjadi ledakan yang sangat-sangat dahsyat. Yang terpaksa Lord menggunakan formasi teknik pelindung, dan muncul Samsul bersama dengan pendiri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu mereka semua adalah pendiri dari Sekte Tianxi. Samsul mengatakan kalau nggak salah leluhur mereka lah pengganggu yang mengacaukan Tanah Suci Tianxi, dan mereka jugalah yang mengeluarkan monster raksasa. Dan leluhur itu menusuk Samsul dari belakang, yang membuat Samsul menjadi kakek-kakek tua karena energinya telah habis diserap oleh leluhur itu. Karena terkejut atau apalah, mereka hanya diam. Mungkin dalam hatinya mereka berkata, "Alhamdulillah, musuh udah kurang satu nih, dan tinggal 4 pak tua itu lagi." Kemudian leluhur itu menyerang Loli, namun ditangkap oleh Lord hanya menggunakan satu tangannya saja. Dan Lord berkata, "Apakah kau ingin menyentuh muridku?"
dengan muka yang agak seram. Oh, ternyata hanya seorang yang berada di ranah Sentiang. Tuan Suci Tianxi terlalu melebih-lebihkan apanya yang menakutkan dari orang yang hanya di tingkat Sentiang. Dasar Tuan Suci yang tak berguna bagi bangsa dan negara. Lupakan saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Seharusnya kami bisa kembali dan keluar dari sini. Jika kami menyerap kekuatan mereka, ucap Pak Tua Kampret itu. Dan Pak Tua Mesum itu langsung menyerap kekuatan milik Lord. Namun, kekuatan serapan dari Pak Tua Kampret itu terlalu lemah sehingga bisa dipatahkan dengan mudah oleh Lord. Dan Pak Tua itu terkejut karena dia tidak bisa menyerap kekuatan Lord. Lord berkata, "Ayo terus lanjutkan. Kenapa kau berhenti? Bukankah kau ingin menyerap seluruh kekuatanku? Kenapa kau malah berhenti, Pak Tua anjing? Ayo serap terus. Atau kekuatanmu yang akan aku serap sampai habis. Ayo pilih yang mana, aku atau janda." Buset, malah nyanyi gue. Hihihi. Takut bercampur panik, Pak Tua itu mengatakan sambil ketakutan. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kekuatanku yang mulai terhisap? Kau ingin tahu siapa aku? Aku adalah orang yang akan membunuhmu, dasar bajingan. Lord pun mulai menyerap kekuatan Pak Tua itu. Sampai-sampai Pak Tua itu menjerit seperti seekor domba yang digigit oleh serigala. Tolong, tolong, tolong. Anak itu berbahaya. Dia menyerap seluruh kekuatan sumberku. Dan mereka bertiga langsung menyerang Lord secara bersamaan. Sekali lagi, Lord dengan mudahnya menangkap rantai-rantai itu. Kemudian Lord mengatakan, "Segini doang kekuatan kalian. Hele, masih kurang boy. Tambahlah 100 kek, baru cukup." Dan mereka berkata, "Tidak mungkin ada orang yang bisa melawan teknik ini. Tak ada satupun di dunia ini." Salah satu dari mereka berkata, ternyata ada energi iblis yang berada di tubuh orang itu dan juga energinya sangatlah murni." Salah satu dari leluhur itu mengatakan, "Maafkan aku Tuan, tolong ampuni aku. Aku bersedia menjadi bawahan Anda. Jadi tolong lepaskan saya." Mengapa ada aura iblis di tubuh guru mereka? Bahkan mereka tak pernah melihatnya sama sekali. "Apa? Melayaniku? Maaf, kau tidak layak sama sekali. Dan kau juga tidak pantas menatapku," ujar dari Lord. Dan Lord merubah mereka menjadi sebuah bola iblis. Dan kini mereka hanya tersisa tulang belulang saja dan telah resmi meninggalkan dunia ini. Sekarang hanya satu orang saja yang dibiarkan oleh Lord untuk tetap hidup, agar bisa menunjukkan jalan ke tempat yang dia inginkan. Karena sudah tahu di mana tempat yang dia tuju, dia juga merubahnya menjadi sebuah bola. Kemudian Lord mengatakan kepada Mbak, "Sebelum kamu menjadi Kaisar Agung, jangan pernah menjadikan iblis sebagai undeadmu." Dan mereka akan melihat apa yang membuat mereka menjadi seperti itu. Lord bergumam dalam hatinya, "Aku telah menyerap energi iblis mereka. Ya, walaupun kekuatan mereka agak buruk dan juga menjijikkan, tapi energi itu sangat cocok dengan tulang iblis tertinggi yang aku dapatkan." Dan Tai Bai bertanya kepada Lord, "Guru, iblis tadi, makhluk tadi seharusnya..." Sebelum dia melanjutkan perkataannya, Lord sudah mengetahui apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dia mengatakan, "Makhluk tadi diubah dan orang yang mengubahnya terjebak di dalam sana. Jadi, kita akan melihat siapakah orang yang mengubah mereka. Jadi, mari kita masuk." Dan itulah ceritanya. Oh, jadi begitu ya ceritanya. Dan mereka telah sampai di tempat yang dimaksud. Lord akan pergi memeriksa dan mereka disuruh untuk menunggu di sini dan tidak boleh pergi kemanapun. Lord menyentuh sebuah tiang dan Lord merasakan hal yang menyebabkan tulang iblis tertingginya begitu bersemangat. Dan itu ada di tempat ini. Setelah Lord melihat ke dalam, dia sungguh sangat dibuat terkejut karena ada iblis yang berada di dalam sana. Dahulu kala, iblis adalah ras penyerang yang sangat menakutkan. Mereka memiliki bakat yang mengerikan dan memiliki vitalitas yang panjang dan memiliki keinginan untuk menghancurkan seluruh apa yang dilihat dan apa yang menghalangi mereka. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, ras iblis ditolak keberadaannya oleh manusia. Dan kenapa masih ada iblis di sini sekarang? Lord pun ingin menanyakan kepada Pak Tua Iblis. "Sekarang, ceritakan tentang mayat iblis itu sampai otakku mengerti. Jika otakku tidak mengerti, ya itu salahmu. Jika tidak, kau akan benar-benar mati." Pak Tua Kampret itu menjelaskan, mayat itu dia temukan di pinggir tempat rahasia di Central
Steel Territory. Pada saat itu, iblis itu terluka parah dan sekarat dan akan dijemput oleh malaikat maut. Saat itu, dia tidak langsung membunuhnya karena keserakahan yang dia miliki. Sebagai gantinya, dia membawanya ke tanah suci Tianxi. Dengan melalui dia, mereka hampir menjadi abadi. Tapi karena itu, mereka terjebak di sini dan tidak bisa keluar lagi. Kemudian dia mengumpulkan Tuan Suci sebelumnya sampai sekarang. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk pergi dari tempat ini. Tapi dia tidak berniat untuk bertemu dengan Lord di sini. Karena bertemu dengan Lord sama saja untuk menghilangkan kesempatannya untuk melarikan diri. Dan setelah Lord mengetahui semuanya, dia tersenyum licik. Tuhan tahu apa yang kau perbuat dan sekaranglah pembalasannya untukmu. Dan Lord benar-benar menghancurkannya, tidak seperti yang tadi. Tadi kita semua kena prank. Hahaha. Kampret.